Gue kena marah bos gue gara-gara alasan storage laptop gue udah penuh bos, soalnya cuma ada satu SSD. itu pun cuma 512 GB. Akhirnya gue dikasih SSD Vigen Platinum SATA 3. Bos gue nggak percaya pas gue bilang storage gue hampir penuh. Padahal memang bener udah hampir habis. Cuma sisa 89,3 GB. Soalnya kan gue mau beli COD, makanya hampir penuh. Tapi dengan laptop yang dipakai buat kerja dan kadang main game, storage yang cuma sisa 89,3 GB ini kan gak bakal mensupport keseharian gua. Kayak makin lama ya makin penuh gitu. Makanya bos gua marah, soalnya gua sering ngeluh gara-gara SSD gua udah hampir penuh karena kerjaan. Terus bos gua yang marah tadi Tiba-tiba ngasih gue SSD Vigen Platinum SATA 3 yang storage-nya 1 TB. Gelo sih kata gua mah. Oke, klarifikasi dulu. Jadi tadi bos gue marah-marah, hanya kecewa karena selama ini gue cuma nyimpan data di storage yang kecil ini. Tapi nggak nyimpan kepercayaan, bos. Gue sadar, ini bukan sekedar storage tambahan, tapi ini harapan baru buat gue. Mulai sekarang gue akan kerja 24/7. Tapi datang lagi nih satu masalah. Gue bilang ke bos, gue nggak bisa bongkar laptop. Itu momen dimana gue sadar, gue bukan karyawan. Gue tuh lebih kayak anak SD yang disuruh bongkar laptop dulu. Butuh tutorial. Tapi bos gue malah suruh gue siap-siap. Soalnya kita akan pergi ke service centernya Pemsteci yang ada di Jaksel. Bang, gue bawa harapan baru nih dari bos gue. Bisa nggak dipasangin nih? Ah, gampang itu mah. Lah, emang lu nggak bisa masang? Nah, itu dia masalahnya. Gue dikasih ini tapi gue nggak bisa masang. Gue kena marah nih sama bos gue. Oke. Berarti kalau kayak gini, lu Gimana? perhatiin cara gue bongkar ya? Oke. Nah, biar ntar lu nggak dimana sama bos lu lagi nih. Siap. Tapi apa aja sih bang yang perlu diperhatiin kalau misalnya kita mau pasang atau upgrade SSD sendiri? Kalau bisa pasang mau upgrade SSD sendiri, paling ini kan jatuhnya nambah ya. Kalau nambah sih sebenarnya tinggal pasang aja, cuman dipastikan si laptopnya udah dalam keadaan udah di shutdown ya. Jadi dia belum terlalu perlu lah untuk copot baterai ya, kecuali kayak mau nambah RAM atau apa. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya aman-amannya nggak usah copot baterai. Cuman tangan kita jangan kemana-mana aja. Fokus di tempat yang mau kita pasang aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dipasang sendiri pun sebenarnya aman-aman aja kan bang? Ya aman-aman aja sebenarnya mah. Oke, ini kita udah pasang, udah beres. Bang, gampang nggak sih kayak masang atau bongkar-bongkar kayak gini nih? Sebenarnya sih kalau lu tadi merhatiin yang udah gue lakuin sih gampang-gampang aja. Kayak gitu. Berarti anak SD juga bisa? Ya jangan kan anaknya SD tukang parkirnya bisa. Oke guys, karena SSD-nya sudah terpasang, saatnya kita install biar SSD-nya itu bisa digunakan. Caranya itu kita ke Windows atau ke Start ini, kita klik kanan, lalu kita pilih yang Disk Management, lalu kalian bakal nemuin ada satu partisi yang masih unlocated, itu adalah SSD baru yang kita pasang ke laptop kita. Nah, sekarang kita tinggal klik kanan di partisi itu, kita pilih yang New Simple Volume, lalu kita tinggal tekan Next, dan ini menurut gua untuk SSD itu jangan dipisah, jadi kita tetap jadiin satu aja, kita Next, lalu di sini kalian tinggal tekan Next lagi, dan ini juga next, dan kita tinggal tekan finish. Dan ya, sekarang SSD-nya sudah terinstall dan siap untuk digunakan. Dan sekarang kita akan coba pengetesan untuk benchmark-nya untuk melihat apakah rate-nya benar bisa sampai 550 Mbps dan write-nya bisa sampai 477 Mbps. Untuk pengetesan pertama, kita pakai yang profile default dan di 1 GB-nya, dan kita akan melihat dia bisa sampai berapa Mbps untuk read dan write-nya.
Dan seperti yang kalian bisa lihat, untuk read-nya bisa mencapai 547 Mbps, dan write-nya ini ternyata bisa sampai 511 Mbps, yang ini termasuk udah melebihi dari klaimnya dari si Vigen. Tapi sekarang kita akan coba lagi untuk di 2 GB-nya, kira-kira bisa nyentuh sampai berapa lagi. Dan seperti yang kalian bisa lihat di sini, untuk read-nya stabil di 547 Mbps, dan write-nya ini menurun di 508 Mbps. Dan sekarang kita akan coba lagi di 4 GB-nya ini, masih tetap di profile yang default, dan kita akan coba melihat apakah bisa stabil lagi atau enggak. Dan ya, untuk di 4 GB-nya ini, read-nya mencapai 546 Mbps, dan write-nya itu di 512 Mbps. Dan sekarang kita akan coba untuk di real world performance-nya. Kita akan coba di 1 GB dulu, kita akan melihat di read dan write-nya bisa sampai berapa. Dan ya, untuk pengetesan real world performance, di 1 GB-nya, read-nya itu bisa mencapai 513 Mbps, dan write-nya bisa mencapai 448 Mbps. Dan kita akan coba tes untuk di 2 GB-nya ini, kira-kira bisa mencapai berapa. Dan ya, untuk di 2 GB-nya ini, read-nya bisa mencapai 516 Mbps, dan write-nya bisa mencapai 450 Mbps. Dan yang terakhir, kita akan tes di 4 GB, dia read dan write-nya bisa mencapai berapa. Dan di 4 GB-nya ini, untuk read-nya mencapai di 512 Mbps, dan write-nya mencapai 453 Mbps. Dan sekarang gue lagi ngetes untuk di real testnya ini, untuk file sebesar 29,5 GB ini, speednya itu cukup stabil di angka 300-an. Dan kita akan coba lihat sampai akhir apakah speednya bakal turun atau malah makin naik. Ternyata untuk file sebesar 29,5 GB ini ternyata nggak memakan waktu lama untuk mengcopy filenya, dan speednya itu stabil di angka 300 kadang ke 400. Dan ya begitulah untuk pengetesan SSD-nya ini. Untuk menunjang atau mensupport aktivitas kerja ataupun gaming kalian, untuk laptop yang hanya punya satu partisi storage, ya menurut gua nggak bakal cukup sih, apalagi cuma 512 GB. Dan kalau kalian masih punya slot SATA di laptop kalian, Solusinya ya SSD Vigen Platinum SATA 3. dan jangan nanggung-nanggung, langsung pilih yang 1 TB. Soalnya harganya cuma ada di 1.380.000-an yang bisa kalian cek di beberapa marketplace. Apalagi garansinya udah nge-cover sampai 5 tahun. Ya harganya ya pasti kurang lebih segitulah. Atau malah kalian bisa dapat lebih murah dengan diskon-diskon yang ada. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Segitu dulu gue Jauh Hyung. Adios!